Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Mari sama-sama kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan. Secara cepat saja, mari langsung kita buka dari kitab kita yang terdapat dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-20. Ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Sekali lagi, Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara masing-masing dan saya akan bacakan. Judul perikop di sana berkata peraturan tentang kebaktian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku alat perak, juga alat emas janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita banyak hal pada pagi hari ini. Dan di ayat-ayat ini kita melihat setelah Allah memberikan 10 perintah kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel, lalu Allah juga mengajarkan kepada bangsa Israel dan juga kepada setiap kehidupan kita, bagaimana kita harus datang kepada Tuhan, bagaimana kita harus beribadah kepada Allah. Nah, Tuhan menegaskan kepada setiap kehidupan kita bahwa Allah tidak mengizinkan untuk kita membuat Allah-Allah lain seperti yang diperintahkannya kepada bangsa Israel. Dia tidak memperbolehkan untuk mereka membuat patung ataupun Allah lain, melainkan mereka harus membuat mezbah yang sederhana, dikatakan dari tanah atau batu yang tidak dipahat. Nah, dan juga Allah mengajarkan kepada kita bahwa dalam penyembahan kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan penuh hormat dan juga menjaga kekudusan hidup kita yang sudah dipilih oleh Allah, yang sudah ditebus oleh Allah. Nah, saudara yang terkasih, dari hal ini kita melihat bahwa Allah dengan tegas menolak adanya penyembahan kepada Allah lain atau penyembahan yang bercampur dengan berhala. Dikatakan dalam ayat yang ke-23, di sana dikatakan janganlah. Nah, ketika ada perintah yang demikian, maka apa yang menjadi respon dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan ketika Allah mengatakan janganlah? Janganlah beribadah kepada Allah lain. Janganlah membuat patung. Nah, kita buka dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-13. Apa yang menjadi respon kita ketika Allah memberikan suatu perintah untuk kita jangan beribadah kepada Allah lain? Ulangan pasal 6 ayat ke-13 di sana dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, ketika Allah mengatakan jangan, maka respon kita adalah harus takut kepada Tuhan. Dan juga kepada Dialah kita harus beribadah, kita harus menyampaikan penyembahan-penyembahan kita. Nah, kalau kita lihat perikop di atas ayat yang baru kita baca, di sana dikatakan kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Nah, ketika perintah itu diberikan kepada setiap kehidupan kita, maka yang harus kita kerjakan adalah melakukan segala yang diperintahkan, mengikuti apa yang menjadi arahan daripada Allah. Dan dengan hal demikian, kita menunjukkan kasih kita kepada Allah. Nah, lalu apalagi yang diajarkan oleh Allah kepada setiap kehidupan kita melalui ayat yang sudah kita baca tadi di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Misalnya kita diajarkan untuk kita mengutamakan hati kita dalam penyembahan kita atau dalam peribadatan kita kepada Allah. Kita baca dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu.
kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ayat ke-25, tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak terkesan oleh kemewahan yang kita miliki. Yang Tuhan mau ketika kita datang kepada Tuhan, yang Tuhan cari adalah hati yang benar-benar tulus, yang tertuju kepada Allah. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat ke-7, di sana dikatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 16 ayat ke-7 dikatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan kita buka dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Apa yang Allah inginkan daripada setiap kehidupan kita, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Barang siapa yang menyembah kepada Allah harus menyembah di dalam roh dan juga di dalam kebenaran. Itu yang Allah cari dari setiap kehidupan kita yang sudah dipilih oleh Allah. Itu yang Allah cari dalam setiap kehidupan kita yang sudah ditebus oleh Allah. Tuhan tidak menginginkan segala kemewahan yang kita miliki, tapi yang Tuhan cari adalah hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan yang terakhir yang diajarkan oleh Allah dalam Keluaran pasal yang ke-20 tadi yang sudah kita bacakan, yang diajarkannya kepada kita adalah datang kepadanya dengan hormat dan juga dalam keadaan yang kudus. Atau dengan kata lain, menjaga kekudusan hidup kita. Nah, hal ini dikatakan untuk mengingatkan kepada kita semua tanpa terkecuali bahwa menjaga kekudusan penting bagi setiap kehidupan kita yang sudah dipilih oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Nah, Allah tidak mau bahwa hidup kita menjadi hidup yang sembarangan di hadapan Allah. Ketika kita datang beribadah kepada Allah, yang Allah mau adalah hati yang tulus. Bukan yang hanya sekedar datang saja mengikuti tata cara ibadah, lalu pulang dengan keadaan yang kosong. Tidak ada apa-apa yang kita dapatkan daripada ibadah yang kita ikuti. Nah, kalau kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Allah tidak mau bahwa hidup kita menjadi hidup yang sembarangan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29 di sana dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Datang kepada Allah dengan cara yang berkenan, dengan rasa hormat dan juga takut kepada Allah. Pengkhotbah pasal 4 ayat ke-17 mengatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Nah, karena mengapa kita harus menjaga agar hidup kita menjadi hidup yang kudus? Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus sebab Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Nah, sikap hormat kepada Tuhan bukan hanya dilakukan ketika kita berada di dalam gereja, atau bahkan ketika kita sedang di dalam ibadah-ibadah, tetapi juga melalui kehidupan yang kudus setiap harinya. Jadi kesimpulan pada perenungan kita pada pagi hari ini, yang pertama, penyembahan kita harus tertuju kepada Allah dengan hati yang tulus. Yang kedua, berikan hati yang tulus, bukan penampilan yang lahiriah. Lalu yang terakhir, yang ketiga, datang kepada Tuhan dengan rasa hormat dan juga dalam kekudusan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam setiap kehidupan kita yang dikasihi olehnya.
Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah boleh memberkati setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita semua.